Ada rapat koordinasi nih kemarin, lengkap. Ada Danantara, ada KCIC, ada KAI, ada Kementerian Perhubungan. Mereka membahas soal usulan Danantara ini. Mereka memang minta untuk utang infrastruktur ini diambil alih oleh negara. Ini yang dampaknya ternyata tadi ya sampai di rootnya gitu ya, harus curhat gitu ya di DPR. Jadi dampaknya ini tiap tahun yang harus nalangin kerugiannya ini adalah KAI. Ini gue juga sambil ngecek ya. Jadi di tahun 2024 aja KAI itu harus nyerap kerugian dari operasional KCIC aja itu udah 2,2 triliun sendiri. Di KCIC itu kan KAI nggak sendiri. Ada Wijaya Karya, terus kemudian ada PTPN, juga ada Jasa Marga. Tapi kayaknya yang goyang banget nih KAI ya. Emang Wika, Jasa Marga, PTPN baik-baik aja gue? Ya itu kan kita tahu mereka bahkan nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng gue Hairul Anam. Gue Ida Rahma. Dan gue Riani. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca tulisan-tulisan jurnalis Tempo, silakan klik Tempo.co. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Mau jelasin apa kita hari ini, Nam? Mau jelasin soal kereta cepat yang Danantara sama KAI udah ngibar bendera putih nih untuk kereta cepat ini. Bendera putih. Tapi sebelum kita ke bahasan utama, kita mau cerita dulu nih, ada apa aja sih di Tempo.co? Oke, di free content ada yang lagi rame soal nasabah yang menuntut perusahaan fintech ada kami sampai 2 miliar. Katanya dapat tagihan terus. Jadi merasa terganggu, akhirnya menggugat. Kalau di premium harian ada apa nih, Mas Anam? Nah, di premium harian lagi hot ini soal Danantara yang mau menerbitkan Patriot Bond. Ini Patriot Bond, surat utang korporat yang bunganya rendah, 2%, tapi tenornya agak panjang. Dia menyasar, bukan menyasar lu sih. Lu gak punya duit dan gak akan mau dikasih itu 2%. Gue gak berjiwa patriot. Nah, ini menyasar konglo ini supaya nanti bisa naruh duit di situ. Jadi dipaksa jadi patriot mereka. Nah, di premium mingguan nih ada soal Menteri Agama sebelumnya, Gus Yakut, yang diduga memainkan kuota haji khusus gitu. Seperti apa modusnya? Nah, nanti bisa baca di premium mingguan. Nah, ada juga soal KCIC ya, soal kereta cepat yang bakal kita jelasin hari ini. Nah, lu duluan lah, Nam, infonya apa nih? Ya, jadi ini ya, pemerintah tuh akhirnya mengakui bahwasannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu benar-benar jadi beban. Nah, baru diakui setelah pemerintahan berganti ini. Setelah dari Jokowi ke Prabowo. Dan yang mengakui nggak kaleng-kaleng, Danantara dan KAI sendiri, Kereta Api Indonesia. Kan kemarin sudah sempat ada kan rapat dengar pendapat antara KAI dengan Komisi 6. Waktu itu bos barunya KAI, dirut utamanya KAI, Bobi Rasidin itu bilang bahwasanya kereta cepat adalah bom waktu. Itu gimana, Goy? Nah, iya, Nam. Jadi itu di RDP Komisi 6 20 Agustus ya. Yeah. Direktur Utama KAI yang baru, Bobi Rasidin itu curhat lah ya, bisa dibilang ya. Dia bilang kalau itu gak cuma sekedar beban, tapi itu bisa jadi bom waktu. Nah, ini juga yang akhirnya belakangan membuat KAI dan juga Danantara akhirnya gerubuk-gerubuk nih gitu, buru-buru untuk harus menyelesaikan permasalahan kereta cepat ini. Tapi sebetulnya sebelum pengakuan bos baru KAI itu ketika RDP dia baru 3 hari tuh dilantik jadi dirut itu ya. Langsung dapat PEM kan. Nah, tapi sebelumnya di Juli itu kan Danantara sudah nge-spill kan soal masalah kereta cepat ini kan. Iya, jadi tanggal 20 Juli sebelumnya itu udah ada RDP dan FGD antara Danantara sama Komisi 6. Situ Danantara mengatakan ada 4 proyek restrukturisasi yang diusulkan, salah satunya itu proyek kereta api cepat. Nah, di situ Danantara menyatakan lah kalau misalnya proyek ini tuh membebani BUMN dan BUMN Cina. Jadi diusulkan agar utang prasarana itu bisa diambil alih oleh negara. Ya. Berarti yang selama ini utang proyek infrastrukturnya dipegang oleh BUMN ingin dilempar ke pemerintah ya. Tapi sebetulnya Goida atau Riani ya, masalahnya apa sih dengan proyek kereta cepat ini? Bukannya ada banyak yang naik bus ya? Gue juga beberapa kali naik bus ke Bandung, rame-rame aja dan ya nggak
mestinya kalau dengan dibilangnya rame puluhan ribu segala macam nggak ada masalah kan harusnya. Berarti waktu Mas Adam naik rame nih Hus ya? Waktu gua naik rame. Ini Mungkin udah dikondisikan, gua anak mau naik nih, ramein nih. ada wartawan Tempo mau naik, nggak boleh kelihatan sepi. Masalahnya tuh sebenarnya jumlah penumpangnya tuh nggak sesuai target. Jadi targetnya itu 31 juta per tahun. Per tahun ya? Penumpangnya, tapi realisasinya sepanjang 2024 aja cuma 6,6 juta ya. Cuma seperlimanya ya, Ria? Betul, jadi cuma seperlimanya gitu. Iya, jadi ini berdampak pada pendapatan KCIC. Nih, gue lihat catatannya, laporannya. Jadi di 2024 itu pendapatannya 1,6 triliun. Beban operasionalnya 1,2 triliun. Tapi depresiasinya tuh sampai 2 triliun. Dan yang paling menekan keuangan perusahaan adalah beban keuangan. Apa tuh beban keuangan tuh? Ya utang itu. Jadi sejak mulai beroperasi, argo utangnya udah jalan. Oh ini maksudnya bunga utang kan ya? Bukan utang pokok. Karena kita dapat grace period 10 tahun kan? Iya, jadi grace period itu untuk utang pokok. Kalau argonya sih udah jalan sejak beroperasi tahun 2022 ya. Iya, jadi grace period itu adalah masa tenggang ya, di mana kita selama 10 tahun itu nggak harus bayar cicilan pokoknya, tapi cukup bayar bunganya aja. Nah, karena utang itu cair di 2018, berarti kita baru mulai nyicil pokoknya di 2028, gitu Nam. Terus gara-gara keuangan KCIC yang bleeding itu, dan kemudian kira-kira dampaknya apa sih terhadap KAI? Iya, ini yang dampaknya ternyata tadi ya sampai di rootnya gitu ya harus curhat gitu ya di DPR. Jadi dampaknya ini tiap tahun yang harus nalangin kerugiannya ini adalah KAI. Ini gue juga sambil ngecek ya. Jadi di tahun 2024 aja KAI itu harus nyerap kerugian dari operasional KCIC aja itu udah 2,2 triliun sendiri. Nah, ini paling gede dibandingin proyek-proyek penugasan lain, itu ada LRT sama kereta api bandara. Nah, LRT Jabodebek aja itu cuma sekitar 500 miliar rupiah. Terus kereta bandara itu sekitar 300 miliar. Nah, kereta cepat itu sampai 2 triliun ya. Jadi 2,2 triliun itu udah termasuk bunga utang maupun cash deficiency yang sekitar 700 miliar ya di 2023-2024. Cash deficiency itu apa tuh? Jelasin dong. Jadi cash deficiency itu semacam jaminan ketika sebuah proyek itu ketika operasional udah mulai masih merugi. Jadi itu dibayarkan pemerintah atau pemegang saham. Dalam hal ini berarti KAI yang nyetor buat nutup ini ya, buat nutup operasi ya. Nah, yang agak parah nih ya. Jadi kalau di 2023-2024 cash deficiency-nya dari KAI itu 719 miliar. Di 2024 kemarin si Bobby udah nge-spill juga tuh. Kira-kira proyeksinya itu cash deficiency-nya sampai 1,2 triliun. Gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau ini ya apa namanya di KCIC itu kan KAI nggak sendiri. Ada Wijaya Karya, terus kemudian ada PTPN, juga ada Jasa Marga. Tapi kayaknya yang goyang banget nih KAI ya. Emang Wika, Jasa Marga, PTPN baik-baik aja gue? Ya itu kan kita tahu mereka bahkan nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi mau nggak mau ya di only one KAI ya yang paling besar kekuatan keuangannya dinilai ya bisa nombokin dulu, nalangin dulu ya. Tapi ternyata dampaknya itu ya bisa jadi bom waktu bikin keuangan mereka belepotan. Dan porsi saham KAI di KCI itu juga paling besar. Betul, paling besar pastinya. Itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari laporan keuangannya KAI sendiri kan, sebetulnya walaupun dia terbebani dengan proyek KCIC ini, proyek kereta cepat, sebetulnya mereka masih untung loh. Maksudnya misalnya gini, cuman untungnya itu nggak bisa gede-gede lagi gitu kan. Nah misalnya nih gue lihat di angkanya ya, pertumbuhan pendapatan KAI di 2024 itu 29% dibanding tahun sebelumnya. Terus kemudian EBITDA-nya juga tumbuh 50%. Tapinya di sini nih, gara-gara ada tadi beberapa proyek penugasan itu yang menambah kerugian itu dari LRT Jabodebek, terus kemudian kereta bandara, dan paling gede kereta cepat, pertumbuhan labanya itu hanya 19%. Gitu. Sementara pertumbuhan pendapatan di 29, EBITDA 50%, tapi labanya hanya tumbuh 19%. Jadi karena ada proyek KCIC terutama, labanya KAI ini digerogoti akhirnya tumbuhnya cuma 19% gitu. Tetap untung, tapi tetap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau dalam jangka panjang ini bisa berbahaya. Nah, salah satu misalnya porsi terbesar bagaimana laba KAI digerogoti itu adalah adanya sinking fund.
Jadi di awal ketika proyek KCIC ini jalan gitu ya, ada klausul itu dari pemerintah untuk memastikan supaya proyek ini bisa dibayar utangnya. Jadi waktu itu sempat dibikin klausul KAI harus menyisihkan sebagian pendapatan dari angkutan batubaranya ke dalam sinking fund, jadi dana cadangan yang akan dialokasikan setiap tahun untuk membayar utang KCIC ini. Kalau misalnya nanti yang ini ya hasil dari operasi KCIC itu belum nutup, nah nanti diambil dari sinking fund ini. Di tahun 2023 kalau nggak salah atau 2022 itu sinking fund-nya KAI itu 900 miliar. Makin ke sini tambah. Nah, itu yang kemudian yang harusnya laba itu bisa dipakai untuk yang lain-lain, jadi taruh di situ di dana cadangan itu. Ini juga yang buat beberapa investasi KAI jadi terhambat ya, karena dia bisa menikmati laba yang lebih besar dan lain-lain, tapi harus masuk untuk nutup proyek-proyek yang penugasan tadi gitu. Selain laba, ini ada yang mengkhawatirkan juga soal penambahan liabilitas, jadi utang KAI itu nambah terus setiap tahun. Per semester 1 2025 itu sudah 102,3 triliun, sementara di 2023 itu baru 81,4 triliun. Nah, makanya ini sekarang KAI dan Danantara berhubung pemerintahannya sudah ganti gitu ya. Ini saatnya. Ini saatnya untuk bilang ini proyek membebani BUMN betul ini. Makanya mereka minta supaya ada restru. Restrunya kayak gimana, Goy? Ya, betul. Jadi ini memang ada harapan supaya nanti membuat buku keuangan KAI itu jadi hijau 6. Jadi rencananya ada usulan nih belakangan itu dari Danantara, yaitu untuk men-take out beban itu dari KAI, kemudian men-take over atau menggeser ke jadi bebannya pemerintah. Nah, ini sambil lihat ya. Jadi untuk yang di take over itu adalah utang prasarana atau utang infrastruktur. Infrastruktur berarti pembangunan rel kereta apinya. Nah, itu sekitar waktu itu kebutuhannya 6,7 miliar US dollar. Kalau sarana atau kereta apinya itu lebih murah, sekitar 500 juta US dollar. Nah, ini untuk membangun itu waktu itu 25% dari ekuitas, 75%-nya dari pinjaman. Nah, pinjamannya ini 75% itu setara dengan 5,2 miliar US dollar. Nah, atau setara dengan 77,8 triliun rupiah. Ini angkanya emang gede-gede banget ya. Nah, dari situ porsi kepemilikan BUMN Indonesia gitu ya, itu sekitar 60%. Itu yang menjadi tanggungan Indonesia dari PSBI itu ya. Nah, itu sekitar 46,68 triliun. Nah, beban 46,68 triliun ini nih yang lagi dibahas sekarang gitu ya, untuk tadi direstrukturisasi. Karena nggak main-main nih, harus ditanggung sampai 60 tahun ke depan. Sesuai dengan tenor pinjaman. Betul, dan ini pinjamannya kepada China ya, kepada China Development Bank. Iya. Gue dapet cerita nih soal itu, tapi sebelumnya gue agak mundur sedikit. Jadi di Maret 2025 itu sudah sempat Direktur Utama KAI yang lama, Didi Hartantyo, itu ketemu dengan Doni Oskaria dan Danantara. Di situ mereka berdua one on one. Didi menceritakan soal kesulitan KAI ini ketika dia menanggung beban proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus kemudian disitulah kemudian sudah mulai muncul usulan untuk men-take over utang infrastruktur yang sebelumnya ditanggung oleh BUMN Indonesia dan Cina, itu ditanggung ke pemerintah. Karena begini, pengalaman dari semua proyek kereta api ya, nggak hanya kereta cepat loh ini, kereta yang biasa aja, kereta konvensional, itu infrastruktur selalu dibangun oleh pemerintah, gitu kan. Relnya selalu dibangun oleh pemerintah. Nah, ini anomali kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini kemudian ditanggung oleh investor, ditanggung oleh BUMN. Karena pada saat itu kita tahu ya, kita bolak-balik nulis tuh. Gua, lu, Cesar dan lain-lain itu bolak-balik nulis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat itu di 2015, 2016 itu Jokowi dan juga Rini Sumarno yang melaksanakan Menteri BUMN pada saat itu kekeh ingin menjalankan proyek ini, kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena pada saat itu banyak sekali penolakan dari publik karena proyek ini dianggap belum dibutuhkan pada saat itu, masih ada proyek-proyek kereta lain yang lebih prioritas, akhirnya disiasati. Ya udahlah supaya tidak rame, supaya bisa diterima gitu kan. Disettinglah proyek ini tidak menggunakan APBN.
tidak menggunakan APBN. Skema bisnis to bisnis. Skema bisnis to bisnis yang sekarang bikin pening. Ujung-ujungnya minta pemerintah ya. Iya. Akhirnya disitulah ditanggung semua tuh biaya infrastruktur dan lain-lain ditanggung oleh BUMN. Itu proposal yang dibawa pada saat itu ya, sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Jepang pada saat itu. Jepang pada itu menawarkan utang ditanggung oleh pemerintah, makanya mereka berani menawarkan bunga pinjaman yang jauh lebih rendah 0,0% pokoknya ya. Cuman itu ada dua ya namanya, China sama Jepang ya. China sama Jepang gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya yang dipilih adalah proposal Cina karena bisnis to bisnis, tidak menggunakan APBN. Walaupun bunganya lebih walaupun mahal. bunganya 2%-an gitu kan. Cuman yang menang kan ya karena ini B2B, bukan pakai uang negara. Tapi kan kemudian yang kita tahu banyak tambal sulam segala macam, termasuk yang terbaru kemarin harus ada injeksi dari APBN ya, walaupun skemanya lewat penjaminan. Nah sekarang ujung-ujungnya ketahuan lah bahwa saya benar kata orang, benar kata publik dulu bahwasanya ini proyek tidak masuk akal gitu kan. Jadi harus ditanggung oleh pemerintah infrastrukturnya seperti proyek-proyek kereta api pada umumnya gitu. Terus cerita yang terbarunya gimana? Nah cerita terbaru ini gue dapat dari 5 orang ya. Ada dari pemerintahan, dari BUMN juga ada. Jadi mereka bercerita sekarang Danantara berusaha untuk mendorong supaya pemerintah yang mengambil alih utang infrastruktur terutama. Karena tadi yang dijelaskan Goida, mayoritas biaya proyek ini di infrastruktur. Sarana hanya 500 juta kan Goida. Betul. Sisanya miliaran dolar itu untuk infrastruktur. Ada skenario yang didorong nih oleh Danantara dan BUMN. Bagaimana supaya pemerintah bikin PT atau perum statusnya, perusahaan negara yang nanti menjadi pemilik sekaligus pengelola infrastruktur kereta cepatnya. Jadi nanti utang infrastrukturnya diambil, dikeluarkan, ditaruh di PT yang baru itu, perum yang baru itu. Nah nanti disitulah kemudian pemerintah tiap tahun mentop up lewat APBN untuk bayar utang kereta cepat itu, utang infrastruktur itu. Detailnya gimana Goy? Nah iya Nam, betul tuh. Jadi gue juga dapat info ya gitu kalau memang ada rencana itu dan gak cuma berhenti sampai membangun PT ya, tapi ada rencana restrukturisasi lanjutan. Yang pertama ada rencana untuk menego tenor. Jadi untuk diperpanjang lagi ya 60 tahun itu. Kemudian ada rencana juga untuk menego bunga gitu kan. Kita tahu sekarang bunganya 2% ya per tahun. 2,5%. 2,5% per tahun. Nah, jadi udah ada hitung-hitungannya juga gitu ya. Proyeksi atau targetnya APBN itu harus merogoh sekitar 2 triliun per tahun untuk kereta cepat ini selama puluhan tahun tersebut. Gitu, itu udah termasuk cicilan pokok sama bunga yang dibayar gitu. Iya, dan soal yang perum tadi itu, jadi nanti skemanya ini Nam, karena dia pengelola prasarana ya, itu nanti sistemnya membayar sewa. Jadi kalau misalnya lewat gitu ya, bayar sewa si KCIC ke PT tersebut gitu. Ini ternyata memang pas gue ngobrol-ngobrol juga ya sama pengamat gitu ya, ini memang ada undang-undangnya sih soal penyelenggara infrastruktur itu biasanya dipegang oleh pemerintah, bukan operator gitu. Jadi terpisah ya operator dan penyelenggara infrastruktur gitu. Jadi memang sistemnya biasanya sewa gitu. Nah ini juga karena ada usulan soal perum ini jadi sekalian nih usulan tambahan yang muncul kemudian dalam diskusi itu ya, bahwasanya nggak hanya infrastruktur kereta cepat yang dialihkan ke perum yang baru itu, tapi juga semua infrastruktur kereta api yang ada di Indonesia yang selama ini digunakan oleh KAI. Karena selama ini yang tadi soal skema sewa menyewa itu jadi ribet. Karena selama ini rel-rel itu kan miliknya Kementerian Perhubungan ya, yang menjadi wakil pemerintah gitu ya, wakil negara gitu. KAI yang menggunakan itu kan bayar sewa tiap tahun gitu. Sering ada selisih antara biaya maintenance dengan biaya sewa KAI. KAI menganggap biaya maintenance yang dia tanggung untuk penggunaan rel itu lebih tinggi daripada biaya sewa yang ditarik oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk PNBP.
Tapi kemudian sekarang dibikin jalan tengah, ya udahlah dibikin sama aja sama pemerintah, biaya sewa sama dengan biaya maintenance. Jadi jangan cuma infrastruktur kereta cepat yang dialihkan ke Perum ini, tapi semua infrastruktur kereta dialihkan ke Perum ini. Supaya apa? Nanti aset-aset ini kemudian diimbrengkan ke Perum ini dan dia jadi modal awal gitu. Sehingga modalnya kelihatan besar dan tidak hanya bertopang pada top up APBN tiap tahun nanti. Jadi katakanlah KCIC nanti menggunakan menggunakan rel ini ya, kan dia bayar sewanya katakanlah berapa, 500 miliar per tahun. Nah, nanti kekurangan itu kemudian ditambah oleh APBN ya untuk ngebayar utang proyek kereta cepat itu. Nah, katanya ini udah selangkah lebih maju ya, udah ada rapat-rapat soal ini ya, Ri. Gimana infonya? Iya, jadi udah selangkah lebih maju lah ya. Ada rapat soalnya kemarin itu hari Rabu 27 Agustus. Ada rapat koordinasi nih kemarin, lengkap. Ada Danantara, ada KCIC, ada KAI, ada Kementerian Perhubungan. Mereka membahas soal usulan Danantara ini. Mereka memang minta untuk utang infrastruktur ini diambil alih oleh negara. Karena di berbagai negara ya, kalau prasarana atau infrastruktur kereta itu memang ditanggung negara. Karena kalau misalnya ditanggung oleh KAI sendiri kan berat ya. Lagi dikhawatirkannya di situ tuh concernnya itu gimana nanti kalau misalnya keuangan KAI minus gitu. Ntar hubungannya dampaknya lagi ke prasarana publik. Nah, pekan ini ada kabar juga kalau usulan itu akan dibawa ke Presiden. Jadi keputusannya masih tetap ada di tangan Pak Prabowo nih. Mau nggak dia nanggung dosa Pak Jokowi? Waduh, berat nih. Dosa. Mestinya ini yang diramein, jangan ijazah. Aduh, ya benar. Ya, lebih clear ini kebijakan yang sembrono jadi begini nih. Udah ngehetek ke lu nih. Jadi kebetulan gue juga ada tuh ngikut sama dia. Nemenin dia. Itu dengar di kantornya ini ya? Ini di kantornya AHY. Di kantornya AHY jam 11 ya, mulai rapatnya. Lumayan lama lah, 2 jam gitu. Ya. Nah itu Kemenhub diwakili dia waktu itu Menteri Perhubungan nggak hadir ya, diwakili sama Dirjen Perkeretaapian Alan Tandiono, orang KCIC juga sebelumnya gitu. Wah, tapi waktu itu, tapi waktu kemarin kita doorstop pokoknya enggak. Iya, nggak mau jawab ya. Katanya satu pintu aja dari Pak Menhub. Tapi kita ada sedikit informasi dari konfirmasi juga ya dari Herzaki, staf khusus Menteri Menko Infrastruktur. Jadi dia bilang memang pada hari itu AHY manggil Danantara, KAI, Kementerian Perhubungan untuk membicarakan soal usulan Danantara ini supaya men-take over utang infrastruktur kereta cepat ke pemerintah. Jadi AHY ini pengen ngedengar apa sih usulannya supaya nanti ketika dibawa ke presiden itu permasalahannya clear gitu. Jadi nanti tinggal presiden yang memutuskan apakah oke dengan proposal Danantara atau mungkin nanti misalnya ada perlu modifikasi skenario dan lain-lain. Karena ini juga jadi ada isu lanjutannya. Jadi nggak hanya keselamatan KAI yang menanggung utang, tapi juga tadi kelanjutan proyek kereta cepat sampai Surabaya. Karena ini nanti juga akan jadi bahan negosiasi ketika minta turun bunga, tenor dipanjangin dan lain-lain. Pasti bahan soal kereta cepat sampai Surabaya ini akan jadi bahan negosiasi kan, Goy? Iya, tapi infonya harus kelarin dulu nih yang Jakarta Bandung gimana gitu. Itu kabarnya sih kayak gitu. Jadi gimana nih sikap Tempo kalau misalnya utang kereta cepat ini diambil negara? Boncos gak nih APBN? Kalau soal boncos enggak APBN pasti boncos gitu kan. Tadi udah disebutin sama Goida sekitar 2 triliun per tahun akan ditanggung oleh pemerintah, oleh negara. Nanti selama 60 tahun ya, atau mungkin selama 80 tahun kalau jadi diperpanjang. Dan gak hanya Prabowo, mungkin Presiden Goida juga harus menanggung gitu. Siapapun presidennya harus menanggung gitu. Tapi ini beban yang harus kita tanggung, yang diperbuat oleh pemerintahan sebelumnya, gitu kan. Dan kita tidak bisa menghindar. Ini sikap Tempo ya. Maksudnya ya memang harus diselamatkan dan negara harus turun tangan gitu.
tidak mungkin membiarkan KAI atau BUMN untuk menanggung, karena ya ini ulah presiden sebelumnya, jadi presiden berikutnya harus menanggung. Kalau misalnya ini adalah jalan terakhir begitu, ya tinggal nanti diatur. Harus diatur skenario mana yang paling pas supaya APBN juga tidak terlalu dapat beban tambahan yang lebih berat. Karena Bu Ida udah bolak-balik tuh nulis soal utang, soal beban fiskal dan lain-lain. Ini nanti 2 triliun per tahun pasti akan jadi tambahan beban nih. Iya, nanti pusing lagi Ibu Bendahara negara kita. Oke, cukup ya Nam, Ri. Oke, saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Dadah.